Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan dalam hadis Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu anhu, dan Abdullah ibn Amr ini saingan Abu Hurairah. Kalau Abu Hurairah itu banyak hafalan hadisnya, kalau Abdullah ibn Amr ibn As ini banyak tulisan hadisnya. Yang satu menghafal, yang satu menulis. Kalau Abu Hurairah menghafal dia, ya. Kalau Abdullah ibn Amr ibn As mencatat. Makanya Abu Hurairah mengatakan tidak ada sahabat yang lebih banyak hafalanku kecuali Abdullah ibn Amr ibn As. Karena aku menghafal, dia mencatat katanya kan. Itu saingan Abu Hurairah tuh. Ya, dalam mengambil hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi kata Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu anhu mengatakan, "Innal iman la yakhlaq ayyabla fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu thawbu. Fasalullaha ta'ala an yujaddidal iman fi qulubikum." Sesungguhnya iman itu bisa usang. Sebagaimana pakaian juga bisa usang. Mana usang itu udah tak terpakai lagi. Kalau kita beli pakaian setahun 2 tahun kan udah tak muat lagi tuh. Berarti kita campakkan lah. Ya, itu namanya usang. Ya, dalam bahasa Singapura apa? Usang, ya Melayu usang juga lah kan. Pahamlah usang lah kan itu. Bukan musang ya. Kalau musang itu binatang-binatang makan kacang tuh ya. Ini usang. Ya. Jadi sesungguhnya iman itu bisa usang. Terkadang nggak bisa dipakai. Seperti pakaian kalian yang kalian pakai bisa usang juga. Ya. Kata Rasul, jadidu imanakum. Perbaharui iman kalian. Iman ini mungkin bahasanya ada expirednya. Ya, bukan makanan saja, roti expired tak bisa dimakan. Rupanya iman juga ada expirednya tuh. Kadang-kadang nggak berfungsi iman itu. Maka Nabi SAW mengatakan jadidu imanakum. Ingat, perbaharui iman kalian. Di sini kata para ulama ketika memberikan catatan hadis ini, fihi fadlu tajdidil qulub. Wa anna tajdidaha yakunu bil iman. Wa min wasailil iman ad-du'a alladhi yata'allaq bihi bi rabbih wa yu'min bihi wa yatawakkal alaih. Kata ulama ketika memberikan catatan hadis ini, apa maksudnya perbaharui iman kalian itu? Kata para ulama di sini ada keutamaan memperbaharui hati dengan menjernihkannya. Dan cara menjernihkan hati itu dengan iman. Dan di antara wasilah-wasilah keimanan adalah berdoa. Dan apapun yang terkait hubungan kita dengan Rabb-Nya. Dan beriman dan terus bertawakal menyandarkan hati kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi di sini kata Rasulullah, jadidu imanakum, perbaharui iman kalian. Maksudnya dengan doa. Karena doa itulah yang bisa menentukan tentang baik dan tidaknya hati seseorang. Doa. Banyak berdoa kepada Allah. Dan doa yang terbaik adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala ta'atik. Ya Allah, zat yang membolak-balikkan hati. Jangan hati saya ini bolak-belok nih. Karena keselamatan di akhir hidup seseorang itu karena istiqomah. Ingat ayat yang mengatakan ya alladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah mengatakan orang-orang yang mengatakan Rabb kami Allah, kemudian di istiqomah. Istiqomah mengatakan Rabb kami Allah, maksudnya mengatakan Rabb kami Allah itu apa yang Allah perintahkan lakukan, apa yang Allah larang tinggalkan, apa yang Allah halalkan nikmati, apa yang Allah haramkan jauhi. Itu maksudnya istiqomah ketika mengatakan Rabb kami Allah. Istiqomah sampai kematiannya. Maka detik-detik kematiannya turun malaikat membisikkan di telinganya, jangan takut, jangan sedih. Karena sorga sudah dijanjikan kepadamu. Dari sini kita tahu bahwa keselamatan seseorang di detik-detik akhirnya itu karena hati. Hatinya istiqomah. Dan itu tidak lepas daripada doa. Kemudian juga kata para ulama, alladzi yata'allaq bihi bi rabbih wa yu'min bihi wa yatawakkal alaih. Orang yang senantiasa menghubungkan dia dengan Allah. Perkara yang paling dekat menghubungkan dengan kita dengan Allah dengan apa? Salat. Itu yang paling bisa, ya kalau bahasa kitanya sinyal ketika kita punya handphone, kemudian kita beli pulsa, ya, kemudian kita berhubungan, maka hubungan antar manusia dengan manusia itu karena ada pulsa handphonenya. Kalau tak ada pulsa, tak ada sinyal, mana bisa? Lah, solat itu adalah pulsanya tuh, supaya kita bisa berhubungan dengan Allah, solat.
Nah, kalau kita ini mau berhubungan harus beli dulu pulsanya. Itulah pulsa itu yang menghubungkan kita dengan orang. Lah solat itulah kalau dalam bahasa dunia ya pulsanya lah. Nah, kita beli pulsa. Nah, kita solat supaya ada hubungan kita dengan Allah. Ada satu kisah menarik. Jadi ada orang tua. Ini yang bercerita salah satu syekh. Ada anak. Dia punya anak laki-laki. Hidupnya nggak pernah bahagia. Dari kecil sampai dia tua. Nggak pernah bahagia. Pokoknya di sekolah bermasalah. Ketika sudah dewasa bekerja banyak masa di pekerjaannya. Kemudian kesehatannya selalu bermasalah, sakit-sakitan sampai akhirnya terbaring stroke. Jadi ibunya ini merasa iba dengan anaknya. Kenapa lah nasib anak saya ini seperti ini gitu. Dari kecil sampai dewasa sampai terbaring sekarang sakit sudah tua, tak adalah senang-senangnya hidupnya. Jadi dia datang kepada salah satu syekh bertanya, "Syekh, kenapa anak saya? Apa anak saya ini perlu diruqyah? Jangan-jangan dia kena sihir," katanya. Tapi syekh ini tidak mengiyahkan kalimat orang tua itu. Kata syekh ini hanya bertanya satu kalimat. Ahuwas shalah. Apakah dia sholat? Itu pertanyaan syekh. Bukan apakah dia kesurupan, tidak. Apakah dia sholat? Katanya. Jadi ibu ini mengatakan, tidak wahai syekh. Itu jawabannya. Ya, itu jawabannya. Kenapa hidup dia susah? Karena dia nggak sholat. Kemudian syekh menjelaskan, kenapa apa hubungan tidak sholat dengan tidak bahagia itu? Sholat ini ibarat tali antara kita dengan Allah. Yang menghubungkan tali kita dengan Allah itulah sholat. Kalau tali itu terhubung dengan Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan menolong kita. Tapi kalau tali terputus dengan Allah, macam mana Allah akan menolong kita? Kemudian kata syekh, coba bayangkan. Kalau orang yang meninggalkan sholat itu di pagi hari dia tidak sholat subuh, berarti meninggalkan kewajiban. Ketika dia meninggalkan kewajiban, berarti orang ini dilaknat Allah. Pagi-pagi bangun tidur sudah dilaknat hidupnya. Nanti siang tak sholat duhur, dilaknat lagi. Sholat asar tak sholat lagi, dilaknat lagi sorenya. Kemudian menjelang malam, maghrib tak sholat, dilaknat lagi dia. Menjelang sebelum tidur sholat isya tak sholat, dilaknat. Mulai dari bangun sampai mau tidur dilaknat. Macam mana hidupnya akan bahagia? Ya. Orang yang bahagia itu orang yang tidak dilaknat. Dan itu orang yang didekatkan dengan rahmat, karena laknat itu artinya dijauhkan dari rahmat. Ketika orang jauh dari rahmat, macam mana Allah akan menolong dia? Perintahkan anakmu sholat, katanya. Jadi yang bisa memperbarui iman kita adalah sholat. Itu yang dalam bentuk fisik, ya. Tetapi dalam bentuk ruh, hati adalah tawakal. Karena setinggi-tingginya ilmu tauhid yang kita pelajari, maka yang paling tinggi adalah bab tawakal. Dalam ilmu tauhid itu yang paling tinggi adalah bab tawakal, menyandarkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyandarkan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam bishawab.